Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas materi yang keempat, yaitu metodologi studi Islam kaitannya dengan sumber-sumber ajaran Islam, ada Al-Quran, hadis, ijtihad, dan juga pokok-pokok ajaran agama Islam. Ya. Sebelum kita beralih pada materi yang ini kaitannya dengan sumber-sumber ajaran Islam, terlebih dahulu kita ingin sedikit menyampaikan bahwasanya perlu ada pendahuluan, ya, prolog, agar kita bisa mengikuti kajian ini dengan baik. Yang pertama gini, apa saja yang menjadi landasan pokok dalam menjalankan ajaran Islam? Apa betul hanya Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar ajaran agama Islam itu? Terus bagaimana jika ada masalah yang belum disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis? Bagaimana juga amalan kita yang tidak secara langsung disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis? Terus apa saja pokok-pokok ajaran agama Islam itu? Nah, ini pendahuluan ini menjadikan kita lebih fokus ya. Sebenarnya apa yang kemudian menjadi landasan ajaran agama Islam? Apakah hanya Al-Quran dan hadis? Apakah yang lainnya tidak ada selain itu? Terus bagaimana kalau misalkan Al-Quran hadis tidak ada penyebutan kaitannya dengan masalah yang kita hadapi? Terus bagaimana kalau kemudian amalan kita ternyata tidak secara langsung disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis? Terus apa saja pokok-pokok ajaran agama Islam itu? Nah, mengawali itu kita balik ke belakang, ya, yaitu pada zaman Nabi. Semua permasalahan ketika terjadi pada saat Nabi masih ada, itu para sahabat sudah nyaman, ya, dalam artian bahwasanya para sahabat itu tinggal sowan atau menemui Kanjeng Nabi dan bertanya tentang sesuatu yang terjadi, dan Kanjeng Nabi menjawabnya dengan sangat jelas, ya, sehingga permasalahan apapun langsung tertuju pada penyampaian yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Dan ini sangat nyaman sekali ya pada saat itu. Karena tinggal tanyakan kepada Kanjeng Nabi menjawab, selesai sudah. Ya. Tetapi walaupun seperti itu, Kanjeng Nabi kemudian tidak meninabobokan pemikirannya para sahabat. Kanjeng Nabi juga tetap mendorong para sahabat itu mempunyai pandangan-pandangan pemikiran. Terobosan-terobosan dalam pemikiran itu selalu diarahkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan sampai kemudian suatu perkara itu langsung tanyanya kepada Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat juga bisa berpendapat, para sahabat juga bisa memberikan pandangannya. Nah, ini yang kemudian Kanjeng Nabi juga sering dilakukan kaitannya dengan meng-cross-check beberapa para sahabat apakah memiliki pendapat, apakah memiliki kemampuan dalam terobosan pemikiran. Di antaranya terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Kanjeng Nabi untuk dijadikan sebagai gubernur di Yaman. Ya. Antara Yaman dengan Madinah itu kan cukup jauh. Perjalanan apalagi kendaraan pada saat itu hanya mengandalkan paling cepat adalah kuda. Ya. Yang sederhana adalah unta. Nah, kalau misalkan permasalahan yang ada di Yaman langsung ditanyakan kepada Kanjeng Nabi yang posisinya berada di Madinah, tentunya jarak antara Yaman dan Madinah itu cukup jauh dan akan bisa selesai berbulan-bulan. Ya. Pertanyaan itu baru bisa dijawab, kecuali harus seketika itu yang ada di Yaman langsung diserahkan kepada apa yang berada di Yaman, sehingga lebih cepat, ya. Karena dulu memang tidak ada teknologi, tidak ada kendaraan yang super cepat, sehingga kesulitan kalau seperti itu. Lah, oleh karena kesulitan seperti itulah Kanjeng Nabi menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau kamu terjadi sesuatu permasalahan di Yaman, bagaimana caramu memutuskan hukum? Kaifa taqdi? Bagaimana caramu memutuskan hukum? Faqala aqdi bima fi kitabillah.
kata sahabat Mu'adz bin Jabal, saya akan putuskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi saya akan memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya lagi, fa'ilam yakun fi kitabillah, kalau di Al-Quran itu tidak disebutkan gimana? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan pakai sunnah Rasulullah untuk saya ambil, saya cari kaitannya dengan jawaban dari permasalahan itu. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Kalau dalam sunnah Rasulullah itu tidak ada, terus bagaimana? Qala ajtahidu ra'i. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Qala, Kanjeng Nabi menyampaikan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan-utusannya Allah, kepada utusannya Allah. Nah, ini berarti menunjukkan, dan ini menjadi dalil dalam ijtihadnya. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz. Jadi yang pertama, kalau ada permasalahan yang terjadi, maka carilah lewat Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak begitu jelas secara rinci menyebutkan tentang itu, maka bisa carinya di hadis. Kalau hadis tidak rinci juga menyebutkan tentang hal itu, maka bisa ijtihad. Nah, inilah yang kemudian sumber ajaran Islam itu secara global ada 3. Ya, ada Al-Quran sebagai sumber utama, kemudian ada hadis sumber utama yang kedua, kemudian baru setelah itu ijtihad. Ya. Dan tidak hanya itu, Kanjeng Nabi juga kepada beberapa sahabat yang lain itu mengarahkan ada penerobosan pemikiran. Jangan sampai kemudian para sahabat itu terjadi kaitannya dengan pemikiran itu tidak mengandalkan orang lain, apalagi pada zaman Nabi yang mengandalkan Kanjeng Nabi. Nah, kalau misalkan Kanjeng Nabi sudah wafat, terus siapa? Nah, maka Kanjeng Nabi pun sudah memberikan rambu-rambu, memberikan jalan keluar bahwa ketika Kanjeng Nabi nanti tidak ada, ya, maka para sahabat bisa memberikan pendapatnya itu. Ya, di antaranya ini lagi contoh, Nabi mendorong dilakukannya qiyas, ya, ketika sahabat Umar pada saat itu sedang berpuasa. Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim. Kata sahabat Umar, saya ini lagi bergairah, ya, kepada istri saya. Akhirnya saya mencium istri saya, padahal saya posisinya sedang puasa. Akhirnya saya bingung dan akhirnya saya fa'ataitu Rasulullah SAW. Saya menemui Kanjeng Nabi bertanya tentang hal itu. Fa'altul yaum amron aziman qabbaltu wa ana shaim. Saya itu sedang berpuasa, tetapi saya mencium istri saya. Gimana Kanjeng Nabi kira-kira perbuatan saya ini? Kemudian Kanjeng Nabi nggak mengatakan iya, nggak apa-apa. Kayak gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Kanjeng Nabi tidak mengatakan langsung to the point, itu tidak mengatakan to the point langsung, ya. Tetapi Kanjeng Nabi kemudian menyampaikan lau tamat mata, ya, lau tamat mata. Kalau kamu berkumur-kumur pada saat puasa, ya, kumur-kumur pada saat puasa, kira-kira menurutmu bagaimana? Ya, apakah batal atau tidak? Tidak apa-apa Kanjeng Nabi. Ya, nah ini berarti mengatakan antara kumur-kumur dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar itu menjadi sesuatu penggambaran kias, ya, penggambaran kias yang memang di situ kaitannya dengan jadi penggambaran kias inilah yang kemudian dijadikan sebagai arahan Kanjeng Nabi ketika sesuatu itu tidak langsung bertanya kepada Kanjeng Nabi dengan kemudian jawaban langsung, tetapi juga Kanjeng Nabi memberikan gambaran kepada para sahabat agar para sahabat itu juga memikirkan jawabannya, itu seperti itu sebenarnya. Kemudian kasus sholat asar di Bani Quraidah. Ya. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan la yusolliyanna ahadun al-asra fi Bani Quraidah. Kalian, masing-masing dari kalian, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwasannya perintah Kanjeng Nabi jangan sampai sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah.
Ya, memang bagi perjalanan ini, bagi sahabat yang mengawali perjalanan dan sudah sampai ke Bani Quraidah pada saat sholat asar, enak. Ya, di waktu asar sudah sampai. Nah, masalahnya ada sahabat, kelompok sahabat yang datangnya itu agak agak belakangan, ya, yang mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat di sini. Ini kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kita nanti sholat asarnya itu di waktu maghrib. Kita kayaknya nggak bisa nyampe ke Bani Quraidah itu pada saat waktu asar. Kita kayaknya terlambat sampai maghrib, bahkan sampai isya. Ini gimana ini? Kalau misalkan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa tidak boleh sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, dan sementara kalau kita nyampe di Bani Quraidah, kita sampainya isya, misalkan gitu. Ya. Tetapi kalau kita ini gimana ya? Kalau kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi terus gimana ya? Akhirnya terpecahlah. Ada yang kemudian sholat di tengah perjalanan, ada yang kemudian sholat pada saat di Bani Quraidah. Berarti kan tentunya qadha gitu ya. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kemarin kita melakukan perjalanan ke Bani Quraidah dan kami mengikuti pendapat panjenengan bahwa panjenengan tidak berkenan kalau kemudian sholat asarnya kecuali di Bani Quraidah saja, gitu ya. Tetapi kami di tengah perjalanan itu berbeda pendapat karena kami datangnya terlambat, sehingga kalau kami memaksakan sholat asar di Bani Quraidah akan qadha. Tetapi kalau di perjalanan berarti tidak sesuai dengan instruksi panjenengan. Gimana Kanjeng Nabi kira-kira perbedaan ini? Kanjeng Nabi tersenyum, tidak marah, dan tidak menyalahkan siapapun. Kalian semua telah berpikir keras, dan untuk semuanya itu kalian mendapatkan pahala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, tetapi pada zaman Nabi. Dan Kanjeng Nabi semuanya itu bisa. Dalam artian ada berbagai macam pendapat para sahabat pada zaman Nabi. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya adanya hadis pada saat zaman sahabat itu juga masih banyak perselisihan. Apalagi kita yang jauh daripada zamannya Kanjeng Nabi. Sehingga perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang niscaya. Ya. Adalah sesuatu yang wajar gitu. Kecuali memang perbedaan-perbedaan yang kaitannya dengan prinsip. Tapi kalau yang kaitannya dengan cabang itu kan masih sebuah keniscayaan ya, sebuah kemakluman lah kaitannya dengan perbedaan itu. Nah, untuk mengetahui sumber hukum Islam itu di dalam kajian usul fikih itu ada Mashadirul Ahkam al-Islamiyah. Sumber-sumber hukum Islam itu ada dua secara global. Ada yang berdasarkan wahyu, ada sebagian kelompok umat Islam yang hanya mengakui bahwa sumber hukum ajaran Islam itu hanya dua, Al-Quran dan hadis, sehingga menafikan sumber-sumber yang lain. Pada akhirnya perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akhir-akhir ini, yang itu belum dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, akhirnya dijadikan sebagai sesuatu yang tanpa arah, ya. Karena tidak disampaikan dalam Al-Quran dan hadis, yang pada akhirnya akan kebingungan di situ. Ya. Maka di dalam usul fikih ada kajian bahwa sumber hukum itu tidak hanya yang berdasarkan wahyu, tapi juga yang bukan wahyu juga menjadi sumber hukum. Ya. Nah, dari yang bukan wahyu ini terbagi menjadi dua. Ada yang muttafaq alaih itu disepakati, dan ada yang mukhtalaf fih. Mukhtalaf fih itu masih diperselisihkan. Masih diperselisihkan. Yang muttafaq alaih itu ada ijma' dan qiyas. Sehingga Imam Syafi'i itu mengambil jalan untuk mengambil sumber hukumnya itu 4. Ya. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya, Imam Syafi'i masih belum setuju kalau kemudian mengikuti pendapat sumber hukum yang itu mukhtalaf fih, yang masih diperselisihkan. Kalau Imam Syafi'i mantap di 4 ini, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Walaupun beberapa ulama bermadzhab Syafi'i juga mulai mengambil yang mukhtalaf fih, ya, mulai mengambil yang sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama itu. Ya, kayak istihsan, maslahah mursalah, kalau sahabi, uraf, sadu zari'ah, istishab, syar'u man qablana. Nah, itu semua adalah merupakan sumber-sumber yang masih diperselisihkan, ya, tapi merupakan sumber hukum Islam. Nah, disinilah kemudian kita memahami bahwasanya sumber hukum Islam itu ada
yang bukan wahyu, ada yang berdasarkan wahyu, ada yang bukan wahyu. Ya. Yang berdasarkan bukan wahyu itu secara global adalah ijtihad. Ya. Karena itu adalah merupakan bikinan atau usaha yang dilakukan oleh para ulama ya, dengan mengerahkan semua kemampuannya untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis dengan metode tadi. Ada ijma, ada qiyas yang itu merupakan kesepakatan para ulama, ada yang masih belum disepakati, ada istisnan, masalah mursalah, qaulu sahabi, uruf, dzari'ah, sadu dzari'ah, istishab, syar'u man qablana. Nah, itu. Nah, kita berlanjut pada dalil yang pertama ini, yaitu kaitannya dengan sumber utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah atau kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, ya, tentunya dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu kalau dalam hadis itu adalah perawinya terus-menerusan, terus meriwayatkan. Ada banyak perawi yang meriwayatkan. Termasuk juga kita pada saat ini ketika sesuatu yang di-share itu banyak sekali, banyak yang menge-share di media sosial, kemudian banyak diberitakan, lama-lama sesuatu yang di-share itu menjadi valid. Ya. Padahal mungkin awalnya hoax. Awalnya itu mungkin bisa jadi hanya sekedar isu, ya belum menjadi sebuah kenyataan. Tetapi karena seringnya orang menge-share dan banyak sekali yang menge-share, dan ya banyak sekali yang memberitakan tentang hal itu, pada akhirnya muncullah sebuah ungkapan valid. Nah, gitu. Itu karena mutawatir ya. Makanya hadis sahih itu diantaranya yang paling kuat adalah hadis yang mutawatir, yang banyak perawinya, yang meriwayatkan banyak, termasuk Quran juga. Para periwayatnya juga banyak. Ditulis di dalam mushaf. Ya, ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat dari Nabi, mukjizat Nabi Muhammad, dan juga sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran ada pokok-pokok ajaran yang dijelaskan di dalamnya. Walaupun memang banyak, ya. Tetapi yang paling inti dan paling pokok ada tentang akidah, syariah, dan juga akhlak. Inilah yang kemudian menjadi pokok-pokok ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Kemudian Al-Quran itu, ya, kaitan dengan Al-Quran, kehujahannya itu sangat jelas. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran banyak sekali tentang penjelasan tentang bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Al-Quran itu sebagai dalil umat Islam, ya, dalil umat Islam yang paling utama. Dalil Islam yang paling utama. Tidak hanya itu, secara logika juga bisa ditarik. Ya, kesimpulan bahwa Al-Quran ini luar biasa. Dijadikan sebagai hujah itu memang sangat layak sekali. Nah, tapi kalau secara logika kita list lah. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kan Arab, kata-kata bahasa Arab ini berarti berasal dari orang Arab dong, berarti kan gitu. Maka bisa kalau misalkan kemungkinan Al-Quran ini buatan orang Arab, karena berbahasa Arab. Kemudian apakah buatannya Kanjeng Nabi? Anak Kanjeng Nabi yang membawa. Kemudian apakah memang itu dari Allah? Nah, satu persatu kita rinci. Kalau berdasarkan orang Arab, itu tidak bisa. Karena orang Arab itu di dalam Al-Quran, ketika ditantang untuk mendatangkan semisal Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Di dalam ayat Al-Quran misalkan gini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi. Ya. Kalau kalian masih meragukan apa yang sudah saya turunkan kepada Muhammad, maka silahkan datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Nah, tapi mereka nggak mampu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan berasal dari orang Arab. Karena orang Arab membuat yang semisal Al-Quran saja nggak bisa, apalagi Al-Qurannya. Kemungkinan yang kedua itu dari Kanjeng Nabi. Oh, itu juga salah. Karena Kanjeng Nabi itu di dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu tidak lain adalah merupakan wahyu. Ya. Jadi apapun yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu wahyu. Sehingga Al-Quran itu adalah wahyu. Karena disampaikan oleh Kanjeng Nabi, dan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi itu tidak lain adalah wahyu. Ya. Di samping itu juga, Kanjeng Nabi itu sering disebut dengan An-Nabiyil Ummi. Nabi yang tidak bisa baca tulis.
Tapi bukan kemudian bodoh ya. Karena Kanjeng Nabi langsung ilmunya dari Allah. Arahannya langsung dari Allah. Ya. Orang tidak punya ilmu tapi punya arahan. Ya, pinter tetap aja. Ya. Jadi arahannya itu dari Allah. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Sehingga membuktikan dengan tidak bisa baca, tidak bisa tulisnya itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan buatan Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi bergerak, itu kepintaran kecerdasannya itu dari Allah, karena Allah yang kemudian menggerakkan Kanjeng Nabi. Ucapannya sesuai dengan wahyu dan lain sebagainya. Kemudian ya, dari dua kemungkinan tadi yang tidak mungkin, maka berarti kemungkinan yang ketiga itulah yang paling benar. Dan itu yang sejatinya bahwa Al-Qur'an itu memang dari Allah dan itulah yang benar. Dan banyak ayat Al-Qur'an tentang bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Ya. Itu kaitannya dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an juga ada banyak pembahasan yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Tidak hanya hukum ya, ada akidah, ada syariah, bahkan ada kisah-kisah para nabi, ada kemudian perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Kayak misalkan perumpamaan tentang perumpamaan tentang semut. Nah itu semuanya ada di dalam ayat Al-Qur'an itu. Ada yang kaitannya dengan hubungan al-hablu minallah, ada yang kaitannya dengan hablu minan nas, ada juga ayat-ayat yang kaitannya dengan hablu minal alam. Itu semua ada di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Hadis itu adalah secara umum merupakan ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Terlepas dari hawa nafsu dan juga sesuatu yang tercela. Nah, ini adalah merupakan pengertian hadis. Nah, dari segi perawinya, hadis itu dibagi menjadi tiga. Ada sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir ini berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Ada sunnah masyhur. Sunnah masyhur ini sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih, tapi tidak sampai mencapai tingkat mutawatir. Hanya banyak tapi tidak sebanyak mutawatir. Kemudian ahad itu hanya 1 perawi saja. Sehingga sulit sahih kalau hadisnya itu hadis ahad itu. Kenapa? Karena memang perawinya sedikit ya, cuma 1. Sehingga sudah kesulitan untuk menyatakan bahwa hadis itu sebagai hadis yang sahih karena perawinya cuma 1. Nah, itu. Kemudian dari segi sanadnya ya, dari bentuknya itu ada hadis itu setidaknya sebenarnya ada 3 ya pada umumnya itu. Tetapi kalau dirinci itu ada 5 ya. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, ada hadis hami, ada hadis kauni atau hadis ahwali. Hadis fi'li berarti hadis perbuatan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan sesuatu, kemudian para sahabat melihatnya, kemudian dilaporkan pada sahabat yang lain. Kemudian kalau hadis kauli ya berarti hadis ucapan dari Kanjeng Nabi. Kalau fi'li perbuatan Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri itu Kanjeng Nabi melihat para sahabat melakukan sesuatu, tetapi Kanjeng Nabi membiarkan dan mendiamkan, tidak memberikan penegasan apakah boleh, apakah bagus, apakah buruk. Nah, itu enggak sama sekali direspon, no comment. Itu namanya hadis takriri. Kemudian ada hadis hami. Hadis hami itu hadis cita-cita Nabi yang belum kesampaian. Karena Nabi keburu wafat. Di antaranya ada puasa 9 Muharram itu. 9 Muharram itu Tasu'a itu dalilnya adalah hadis hami. Jadi Kanjeng Nabi itu mendapatkan saran dari para sahabat. Ini Kanjeng Nabi, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram, kita sama kayak orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Gimana ini Kanjeng Nabi? Nanti kita sama dengan mereka dong. Ya. Oke, betul. Kalian betul. Oke, tahun depan kita akan puasa tidak hanya tanggal 10 tapi tanggal 9-nya juga. Biar membedakan antara kita dengan mereka. Jadi tanggal 9-nya sekalian puasa. Kanjeng Nabi belum sampai pada tahun depan, Kanjeng Nabi wafat. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan puasa 9 Muharram itu ya, tidak pernah melakukan puasa 9 Muharram. Tetapi Kanjeng Nabi punya cita-cita tahun depan ya, kita lakukan puasa yang 9 Muharramnya. Tapi Kanjeng Nabi keburu wafat. Nah, ini berarti hadisnya nama hadis hami, hadis yang belum terlaksana, tapi sudah ada keinginan untuk dilaksanakan, tapi belum terlaksana.
Kemudian ada hadis kauni atau ahwali. Hadis kauni dan ahwali ini hadis-hadis menjelaskan sifat-sifat kanjeng Nabi atau kepribadian kanjeng Nabi atau juga keadaan fisiknya kanjeng Nabi. Ya, ini namanya hadis kauni atau hadis ahwali. Ya. Nah itu kaitannya dengan hadis. Kemudian kaitannya dengan ijtihad. Ya, sekarang kita langsung pada ijtihad. Yang kaitannya dengan ijtihad, usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama, oleh para orang yang punya kapasitas dalam keilmuannya, untuk bersungguh-sungguh menggunakan akal pikirannya untuk menggali hukum melalui Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mengerahkan suatu kemampuan kapasitas keilmuannya untuk menggali hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Nas. Nah, Al-Quran dan Sunnah. Contoh ini, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, di situ kan tidak ada hukumnya. Sebenarnya aqimus sholah itu tujuan apa? Hukumnya apa? Apakah sunnah, apakah wajib, apakah haram, gitu ya? Nggak jelas. Maka para ulama kemudian mencari, menggali hukum. Termasuk sampai sekarang kemudian ijtihad itu sudah lengkap, selengkap-lengkapnya. Karena di dalam ilmu fikih sangat lengkap sekali. Sholat, aturan sholat di dalam fikih luar biasa. Banyak kajian tentang fikih sholat itu bisa kitabnya bisa tebel-tebel ya, bisa berjilid-jilid. Ya, padahal tentang memahami aqimus sholat saja di dalam Al-Qurannya. Singkat, padat kan dalam Al-Qurannya, aqimus sholat. Tapi bisa kemudian para ulama melakukan usaha penalaran untuk menggali hukum, ya, yang akhirnya jadilah hasilnya namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu adalah hasil karya para ulama melalui ijtihadnya, sehingga fikih itu sudah menjadi juklak atau petunjuk pelaksanaan atau juga juknis, ya, petunjuk teknis. Ibaratnya itu ada undang-undang, keturunannya itu kan ada PP. Dari PP nanti dilaksanakan oleh kementerian yang bersangkutan. Kementerian bersangkutan punya bawahan kayak dirjen-dirjen itu yang kemudian membawahi itu. Ya, dari bawahnya dirjen-dirjen itu nanti di bawahnya lagi ada kasubdit, ada kasih dan lain sebagainya, itu ke bawahnya lagi. Nah, itu dilaksanakan oleh masing-masing itu. Nah, sehingga disinilah kemudian itu namanya ijtihad. Ya. Nah, melalui ijtihad itu melalui metode-metode yang tadi. Ada qiyas, ada ijma', ada istisan, ada maslahah musalah, dan begitu seterusnya. Tapi kalau Imam Syafi'i hanya dua ya, ijtihadnya ada dua, yaitu qiyas dan ijma' dan qiyas. Yang lain masih belum disepakati di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Yang sepakat itu 4 itu, Al-Quran, hadis sebagai sumber utama, kemudian ijma' qiyas sebagai metode ijtihadnya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan pokok-pokok ya, hubungan akal dan wahyu. Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Akal ini, karena tanpa akal, wahyu itu tidak bisa dipahami. Bagaimana cara kita memahami wahyu? Ya, biasanya dengan akal. Kayak misalkan gini, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Oh, berarti yang dilarang mendekatinya, bukan zinanya. Oh, tidak bisa. Secara akal nggak bisa. Lo mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, itu merupakan bagian dari olah akal. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad menyatakan bahwa agama itu adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bahkan di dalam ayat Al-Quran itu, la ayatil liqaumi ya'lamun, la ayatil liqaumi ya'qilun, la ayatil liqaumi yatadzakkarun, la ayatil ulil albab, la ayatil ulil absor. Semuanya itu disambungkan dengan orang-orang yang punya kemampuan dalam akalnya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu yang ada 3, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat nafsiyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri manusia. Misalkan mata, kok kenapa ada 2? Apa pentingnya? Apa gunanya? Kok mata ada 2? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 5? Kenapa mata di depan? Kenapa nggak di samping kayak ayam? Misalnya gitu ya. Hidung, kenapa lubangnya ke bawah arahnya? Coba kalau lubangnya ke atas. Oh, itu kalau hujan selepek kena air. Nah itu. Kemudian kenapa telinga 2? Ya. Kenapa taruhnya samping kanan, samping kiri? Kenapa nggak di depan aja? Kenapa ditaruhnya nggak di atasnya mata? Kenapa nggak ditaruhnya di pipi? Gitu.
Dan begitu seterusnya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Bahkan perut saja, di dalam tubuh kita ini, perut saja itu kan ruangannya kecil. Tetapi dokter penyakit dalam itu sampai kapanpun akan selalu punya kemampuan keilmuan-keilmuan baru kaitannya dengan bedah, kemudian penyakit dalam. Padahal ruangan perut itu kecil, ya, tidak luas, tetapi ilmunya itu luas sekali. Berarti itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri manusia. Kemudian ada tanda-tanda kebesaran Allah yang kaitannya dengan yang ada di dalam ayat Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Ada di dalam Al-Quran penyebutan kaitannya dengan perumpamaan-perumpamaan, kayak misalkan perumpamaan tentang semut, perumpamaan tentang lebah, dan lain sebagainya. Perumpamaan-perumpamaan itu juga termasuk bagian dari diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Terus kemudian ada juga tanda-tanda kebesaran Allah itu dari ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Kita memahami ayat-ayat Allah dari alam semesta inilah yang kemudian bisa direnungkan dengan baik, itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Ya, itu yang membutuhkan semua pemikiran itu adalah akal. Semut misalkan, ya. Semut hewan yang kecil, tetapi kita teliti bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara makannya, bagaimana ususnya itu loh, ususnya gitu ya. Terus bagaimana kemudian keluar kotorannya itu mana gitu kan kayak nggak ada ya kotoran semut itu kayaknya. Atau yang paling kecil banget ya, tengu gitu ya, tengu, kermeki, apa lagi itu yang sifatnya kecil banget itu. Nah, itu kaitannya dengan itu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta luar biasa. Kecil tapi bisa maknanya luar biasa. Dan itu baru beberapa saja. Masih banyak alam semesta ini. Belum lagi yang ada di lautan, di daratan, nah, di langit, di angkasa. Wah, itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya betul dengan ayat yang dikatakan ayat itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan asma Allah, hatinya itu bergetar. Hatinya itu ada rasa haru. Hatinya itu ada rasa tergerak gitu ya dengan disebutkannya asma Allah. Dan ketika tanda-tanda kebesaran Allah dibacakan, yang tadi tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah itu ada 3, ayat nafsiyah yang ada pada diri kita, ayat kauliyah yang ada di Al-Quran hadis, kemudian ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Itu semua kalau dibacakan, maksudnya dibacakan itu diteliti, dinalar, dilakukan penelitian, itu keimanan kita akan bertambah. Ya. Bayangkan kita ngelihat laut itu ya, wah luar biasa. Itu baru di luarnya, belum ke dalamnya. Sungguh luar biasa ciptaan Allah. Dalamnya, terus isi di dalam lautnya ada apa saja dan lain sebagainya, itu luar biasa itu. Dan itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan akal, sehingga Al-Quran itu sangat global, ya, sangat global sekali. Rinciannya sedikit banget, ya, tidak begitu rinci. Nah, terus siapa yang akan merinci? Adalah akal. Akalnya siapa? Ya akalnya yang orang yang punya kapasitas itu. Ya, para ulama tentunya. Yang memiliki akal yang sesuai, yang punya kapasitas dalam menggali hukum agama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kaitannya tadi yang pokok-pokok ajaran agama Islam ya. Di dalam Al-Quran tadi, pokok-pokok ajaran agamanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah itu adalah keyakinan atau keimanan. Syariah itu adalah aturan-aturan hukum. Kemudian akhlak itu adalah aturan-aturan kaitannya dengan pergaulan, ya, dipekerti. Nah, kalau kaitannya dengan akidah itu kaitannya dengan keimanan ya. Akidah itu kaitannya dengan keimanan. Nah, keimanan itu harus memenuhi 3 unsur. Harus ada tasdik bil qalbi, harus ada ikrar bil lisan, harus ada al-amal bil arkan. Harus ada pembenaran secara hati, harus ada ikrar dengan lisannya, harus ada pengamalan menurut anggota badannya. Makanya ada hadis, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa orang itu beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Ini berarti ada sinkronan semuanya. Sinkron dalam hatinya, sinkron dalam ucapannya, dan sinkron dalam amal
perbuatannya. Itulah tanda-tanda keimanan yang sempurna, ya. Sehingga disinilah kita akan mendapatkan nilai keakidah itu, ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi silakan bisa melihat materinya di PPT ya, yang nanti akan saya kirimkan di Google Classroom. Ya. Mungkin itu saja perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.